Sorry ya, kalau saya agak ini, saya lagi batuk pilek soalnya. Sebentar. Di ULS materi sudah ada ya, sudah diupload sama Bu Maya. Bentar. Bentar ya, bentar. Biasanya hari pertama itu pertemuan pertama masih introduction ya. Jadi kalau sama saya nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Sebenarnya saya santai aja. Pokoknya tugas mengerjakan, semua mengerjakan gitu ya. Ikut kuis dan lain sebagainya. Bentar, saya mau buka yang ini. Upaya back to campus. Oke, ini ya. Saya di awal sama Bu Maya, sama informatika disuruh nunjukkan ini dulu ke kalian minggu pertama. Gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya, Bu, katanya kita offline. Nah, ini kok online? Ya, memang ini di luar kehendak kita semua ya. Nggak ada yang tahu kondisi COVID, Omikron ini seperti apa. Nah, ini lagi tinggi-tingginya nih. Jadi memang ya agak dadakan sih sebenarnya. Makanya kenapa yang awalnya niatnya offline gitu ya, cuman karena kita kelas besar. Nah, nanti ini yang akan saya bicarakan. Karena kita kelas besar, makanya nanti akan dibagi jadi beberapa sesi, gitu. Jadi 2 sesi. Karena kapasitas kelasnya itu kalau enggak salah 60. Kalau saya enggak mau 60 masuk semua, kita separuh-separuh aja lah demi keamanan kita semua. Jadi nanti kalau memang kemarin edaran dari Pak Dekan itu minggu pertama sampai ketiga itu online ya. Jadi kita online sampai minggu ketiga. Nanti minggu keempat kita melihat kondisi yang ada bagaimana. Syukur-syukur sudah mereda ya. Biar kita bisa ketemu offline, nanti kita baru perkuliahan offline, tapi sifatnya hybrid. Karena kapasitas ruangannya juga nggak sampai 70. Ini kan mahasiswanya 70 nih. Nanti saya buat settingnya separuh-separuh atau mungkin 50-20 lah. Nanti saya akan atur lagi, bicarakan lagi di grup WA. Nanti saya minta tolong salah satu aja bikin grup WA ya. Grup WA untuk ISA. Mungkin siapa ya? Felicia mungkin ya, bisa minta tolong bikin grup WA. Nanti kamu share ke kolom chat, nanti biar teman-temanmu join link. Nah, gitu. Jadi nanti koordinasi semua apapun terkait tugas, terkait apapun itu saya lebih prefer ke WA, gitu. Jadi itu untuk terkait teknis perkuliahan karena ini masih online, jadi tidak ada masalah kalau online ya. Tapi kalau yang nantinya hybrid berarti saya bagi jadi dua sesi. Jadi nanti misal nih NRP-nya ini kan katakanlah memang mungkin dari beberapa angkatan ya, kasarannya nomor urut 1 sampai 35 itu online di rumah, terus 36 sampai 70, 71 apa 70 ya saya lupa, itu nanti dia offline datang ke kampus. Nah, jadi kurang lebih nanti teknisnya bisa saya buat seperti itu. Nanti gantian, minggu berikutnya NRP yang berikutnya. Jadi gitu, biar merata. Karena memang kapasitas ruangannya juga nggak mumpuni. Atau nanti saya buat 6, 50, 20 deh. Gitu. Jadi yang bagi memang just in case dia di luar Jawa dan memang kondisinya dia belum bisa ke Surabaya, itu dianggap dia online dulu. Gitu. Ya, jadi kasusnya adalah kemungkinan untuk week keempat itu adalah seperti itu. Nanti untuk minggu depan gimana Bu? Kemungkinan besar lah 80% online, tapi saya juga nggak tahu seperti apa. Nanti saya juga harus koordinasi lagi dengan pihak jurusan informatika dan fakultas. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah ini coba saya share juga upaya back to campus.
Nah, oke ya, jadi di sini ada beberapa rule yang memang nantinya harus kalian taati ketika kita akan kembali lagi ke kampus dan mencoba untuk offline, dan beberapa item itu hybrid. Exception untuk hybrid ini memang khusus kelas-kelas besar, ya, karena kapasitasnya itu hanya 60 maksimumnya. Nah, karena mahasiswanya ada yang satu kelas, satu KP itu bisa sampai 80, makanya dia dibuat hybrid. Kecuali kalau kapasitasnya 21 mahasiswanya, itu pasti full offline. Kalian harus mengikuti prokes health regulation. Nah, oke. Sebelum kalian datang, apa saja yang harus kalian persiapkan nantinya? Kalian harus pakai masker, wajib ya. Kalau kalian lupa, ibaratnya masker sudah bawa, tapi kondisinya hujan, lagi putus, nggak bawa gantinya, basah, dan lain sebagainya, silakan kalian ambil ke TU, minta aja ke TU, Pak, minta masker, gitu. Ya, tapi maskernya jangan lupa harus double masker kalau yang pakai masker biasa. Jadi kalau yang masker KN95 sama KF94 nggak masalah, satu masker. Tapi kalau yang masker-masker biasa itu 2. Ya. Oke, ini maskernya. Oke. Oke, ini ya. Bolehkah kalian pakai lagi? Nah, jadi kalian sudah lebih ngerti lah ya, selama apa penggunaan masker dan lain sebagainya. Kalian yang lebih tahu. Oke, disesuaikan saja. Terkait harga dan lain sebagainya itu juga disesuaikan. Kalau orang tua kalian ibaratnya memang mampu, saya dibelikan orang tua saya yang KN95 yang masker medis yang kayak apa namanya kayak cup gitu kan, dipasang gitu, ya boleh, silakan, enggak ada masalah gitu. Oke ya, nggak boleh pakai masker yang seperti ini kecuali ini didobel. Ya, didobel dalam artian sebelum pakai ini, itu pakai masker medis, terus pakai ini enggak masalah. Jadi kan pakainya double masker. Tapi kalau pakai ini toh, itu jangan. Ya. Oke, terus pakai peduli lindungi ya, masuknya ya. Jangan lupa seperti biasa. Jadi yang belum pernah ke Ubaya, disiapkan software peduli lindungi, aplikasi peduli lindungi di handphone kalian. Dan minimum harus sudah vaksin 2, ya, vaksin 1, vaksin 2. Nggak mungkin kan ada yang belum vaksin sama sekali, vaksin 2, belum booster enggak masalah. Karena memang belum wajib. Saya sendiri juga belum booster gitu ya. Setidaknya vaksin 1 dan vaksin 2. Dan kalian juga apabila mengalami kondisi yang kurang baik, itu silakan cepat-cepat hubungi Satgas COVID. Jadi nanti akan ditreatment khusus bagi kalian-kalian yang memiliki ibaratnya ciri-ciri kayak sekarang itu katanya Omikron, pokoknya orang batuk pilek itu Omikron, padahal ya enggak, saya batuk pilek biasa. Jadi begitu. Oke, gitu ya. Hand sanitizer dan lain sebagainya menyesuaikan. Terus kalau di kelas atau di lab harus cuci tangan dan lain sebagainya ya, seperti biasa rule-nya. Masker juga nggak boleh makan, nggak boleh apa di dalam lab ya, seperti biasa. Jadi harus benar-benar pakai masker. Terus kemudian nggak ada physical contact, ya, nggak boleh bergelumbul. Physical distance juga sama dosen, sama teman gitu ya. Nanti jangan sudah terlanjur ibaratnya enaknya gitu, terus tiba-tiba ini ya. Oke. Ini apa namanya? Sorry. Ini ISA grup sudah dibuat ya? Sudah Bu, ini saya izin kirim ke chat Zoom ya. Boleh. Chat Zoom aja. Saya pikir tadi ini buat yang ini. Oke, silakan join ya. Nah, oke. Jangan lupa nanti absen saya akan kan buka di Neo Ubaya seperti biasa, layaknya perkuliahan biasa. Oke. Pokoknya kalau ada masalah dengan kondisi kesehatan,
saya akan memaklumi karena memang kondisinya sekarang itu enggak seperti dulu. Gimana? Oke ya. Jadi ini mungkin di jurusan informatika di mata kuliah lain sudah ada lah ya. Oke, ini saya nggak akan menjelaskan secara lebih rinci lah. Oke, gitu ya. Silakan apakah ada yang ditanyakan dulu terkait rule-nya? Ini berlaku kalau offline atau hybrid. Ya, tapi kalau online kita sekarang ya sudah, kita koordinasi semuanya menggunakan Zoom. Begitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke introduction. Nah, introduction ini kita juga nggak banyak. Silakan sebelum introduction, join dulu ya ke grup, saya join juga atau minta tolong dimasukkan ya saya 081 185, tolong dimasukkan ya, itu nomor saya. Nah, oke. Hari ini kita akan masuk ke pendahuluan dulu. Biasa kan ya perkuliahan awal itu biasa enggak full, enggak 3 SKS, kita ngomong terus gitu enggak. Jadi memang untuk kalian itu mengerti kira-kira kita kuliah ISA, Introduction of Information Security and Assurance, ini apa sih materinya di dalamnya. Jadi begitu. Oke ya. Saya record. Nah, oh iya, saya ulangi lagi, pokoknya terkait teknis pembagiannya seperti apa, saya belum bisa make share sekarang, saya belum bisa memastikan sekarang, karena memang kita kondisinya masih online. Nanti kalau offline, baru kita persiapkan. Tapi yang jelas saya sudah memberikan ibaratnya instruksi di awal, bahwa jikalau kita nanti memang harus offline, nanti teknisnya akan saya bagi jadi 2 sesi. Jadi ada yang memang dia akan mengikuti dari rumah, dan dia ada yang mengikuti di kampus. Berarti nanti saya nge-zoom sambil di kampus. Nah, jadi gitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Introduction. Oke. Materi kita ini berkaitan dengan security. Apa Bu bedanya ini sama network security? Sebenarnya ini itu intronya. Di awalnya. Jadi sebelum kalian memasuki mata kuliah network security, kalian harus mengerti dulu apa saja yang nantinya akan kalian butuhkan, apa saja yang nantinya akan kalian pelajari di network security. Materi-materi apa saja. Jadi kalian paham dulu di ISA, nanti kalian bisa masuk ke mata kuliah network security. Nah, oke. Semua materi saya atau dosen-dosen yang lain itu akan di-upload di ULS. Saya nanti juga akan memberikan misal recording hari ini. Nanti recordingnya akan saya share di YouTube saya. Nanti linknya juga akan saya share di ULS. Gitu. Nggak ada plagiarisme ya, nyontoh dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ULS sudah canggih, ada SEB. SEB itu sudah benar-benar kalian nggak bisa buka aplikasi lain, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu. Nah, terus kemudian, sebentar saya izin off cam sebentar ya. Nah, terus kemudian plagiarisme, kalau ketahuan dengan kita, maka secara otomatis semuanya akan saya sudah ini kan, nolkan. Sebentar ya, sebentar. Sorry ya. Siapa ini join? Namanya Rani dicari Legra. Diganti ya namanya ya. NRP, karena nanti di akhir saya ada capture buat bukti absensi. Oke, gitu ya. Nah, terus berkaitan dengan penilaian, ini yang biasanya sering ditanyakan. Penilaian nanti kita ada beberapa poin, ada assignment, ada tugas, ada quiz, sama ada project. Dan sifatnya ini antara nilai NTS
Dan ENAS kita project base semuanya. Biasanya kalau NTS ini berkaitan project membuat aplikasi atau sistem berbasis kriptografi. Kalau NAS-nya ini biasanya bukan membuat sih, jadi kayak lebih membobol sistem gitu, kayak semacam menggunakan certified ethical hacking gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa membobol suatu web tersebut? Nah, itu. Kalian berhasil nggak? Nanti terbentuk biasanya kelompok, lebih banyak kelompoknya. Jadi poin penilaian yang individu itu di bagian quiz. Assignment ini kadang saya juga kelompok, kadang individu. Jadi lebih banyak yang quiz. Kalau quiz online biasa pakai ULS. Gitu ya, poin penilaian dari saya. Jadi memang bobotnya sama antara assignment dan quiz. Oke. Oke, sekarang kita akan saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih information security and assurance ya. Jadi ada ELIS, biasanya kalau saya ngomongnya pengirim itu sender sama receiver. Atau sekarang kita ngomongnya adalah ELIS, kebalik ya, ini Bob berarti Bob yang cowok, ini ELIS. Nah, Bob itu mau ngirim pesan ke ELIS. Pesannya berupa, "Hi Alice, I miss you." Nah, ternyata ketika di tengah-tengah dia mengirimkan pesan atau informasi menuju ke Alice, itu kalimatnya dimodifikasi. I hate you. Jadi awalnya yang mula-mula dia ngomongnya, sorry internet saya unstable ya. Nah, yang mula-mula dia ngomong I miss you itu berubah jadi I hate you. Nah, inilah tugas kalian. Kenapa kita perlu yang namanya security? Nah, information security and assurance. Gimana caranya kita akan menjaga informasi yang akan Bob kirimkan menuju ke Alice itu bisa secure. Jadi tidak ada orang ketiga yang nantinya akan memodifikasi data yang akan dikirimkan. Jadi begitu. Oke, point of view-nya apa sih information security and assurance? Mengapa itu sangat penting? Kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Nah, apa itu information security and assurance? Nah, information security, keamanan informasi. Gimana caranya agar informasi yang kita kirimkan itu aman? Assurance gitu ya. Nah, terus habis itu, mengapa itu sangat penting? Iya, sangat penting. Karena ya memang kalau kita tidak amankan, akan terjadi hal tersebut. Itu kata-katanya masih sederhana ya. Yang awalnya dia ngomongnya miss, jadi hate. Gimana kalau kata-katanya itu angka? Di perbankan itu terutama. Nah, ini sangat banyak dibutuhkan ya security engineer. Nah, itu kalau angka, orang yang rekeningnya awalnya 1 juta, dimodifikasi bisa jadi 100 juta, bisa jadi miliaran, nggak ada yang tahu. Nah, itu. Tapi tetap ya, di awal saya selalu menjelaskan karena kita ada proses hacking ya nanti ya, di setelah UTS. Di sini tujuannya kita belajar untuk sesuatu hal yang bermanfaat, bukan hal-hal negatif. Dalam artian nanti kalau kalian selepas kuliah ini, kalian mencoba belajar sendiri, belajar mandiri, terus kemudian kalian menjadi hacker yang lebih hebat gitu ya, nanti kalian memanfaatkan menjadi hal-hal yang negatif. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harapan kita semua, saya dan dosen-dosen yang lain, kalian selepas dari sini itu menjadi orang yang sukses. Oke. Oke. Lalu apa sih definisi dari information and security? Information security means protecting. Kita akan memprotek, menjaga suatu informasi dan informasi sistem dari unauthorized access. Orang yang tidak punya akses, yang mau menggunakan, yang mau mengubah, disruption, modification, and destruction. Nah, jadi keep all information in all its location free from threat, berbagai ancaman apapun itu. Nah, deal-nya nanti kita dengan apa? Security of end system. Bisa dari sisi operating system, file antung. Nanti security-nya ini, keamanannya ini, sistemnya mau diletakkan di mana.
Nah, security of information in transit over network, e-commerce, transaction, online banking, file transfer, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Sebentar ya. Bentar.
Oke, sorry ya. Tadi saya ada ini GrabFood. Oke, saya resume lagi. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya intinya information security itu tujuannya, harapannya kita bisa mengamankan suatu informasi yang akan kita kirimkan. Medianya apa saja, media apapun itu harus kita protect. Nah, oke. Nah, terus apa itu information assurance? Nah, jadi information is really being used in the way intended and by people intended. Information Assurance Advisory Council, IAAC. Nah, jadi operation undertaken to protect and defend information dan information system by ensuring their availability, integrity, authentication, confidentiality, and non-repudiation. Jadi apa sih assurance? Assurance itu kayak semacam badan, ya. Keamanan suatu informasi itu ada standarnya. Jadi nggak asal, pokoknya selama dia itu ibaratnya sudah dibungkus berkali-kali, gitu, data yang akan saya kirimkan pasti aman. Nggak boleh seperti itu. Jadi keamanannya itu akan dilihat dari beberapa sisi. Ada standarnya. Standar yang pertama, availability-nya mana? Integritas datanya seperti apa? Autentikasinya bagaimana, confidentiality-nya seperti apa, non-repudiation-nya bagaimana. Jadi itu yang harus kita cek satu persatu. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita ingin membuat sistem keamanan data, itu harus dipastikan memenuhi dari item-item tersebut. Begitu. Nah, terus what is information assurance? Nah, assurance itu apa? Assurance itu merupakan suatu indikasi atau suatu parameter bagaimana kita bisa percaya bahwa sistem tersebut itu lebih aman. Ibaratnya gitu. Achieving by ensuring apa itu? Ensuring that, ya, jadi gimana caranya kita bisa tahu bahwa sistemnya itu aman, sistemnya itu trust, dapat dipercaya. Nah, maka oleh karena itu kita membutuhkan beberapa hal-hal yang harus kita implementasikan, hal-hal yang memang harus kita lakukan untuk membuat sistem itu menjadi jauh lebih aman. Kurang lebih seperti itu gampangannya. Terus ada yang bertanya, Bu, ini kenapa sih kok kita bahasa Inggris? Padahal kan ini kita bukan KPZ gitu ya. Ini sekalian aja sih sebenarnya. Jadi KP ini kan paralel, A, B, C, Z. Kan tuh. Jadi ya sekalian ini bahasanya bahasa Inggris, toh nanti juga materinya beberapa memang ambil dari bukunya itu juga bukunya berbahasa Inggris gitu. Nanti akan saya kemas dan saya akan translate ke kalian dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi gampangnya seperti itu ya berkait dengan assurance. Nah, kenapa itu sangat important? Kenapa itu sangat penting? Ya karena ya itu tadi ancaman itu akan selalu berubah-ubah. Jadi ancaman detik ini itu orang ketiga. Ancaman berikutnya ada kayak yang traffic yang membanjiri. Ancaman berikutnya apalagi yang namanya virus itu kan juga selalu berubah-ubah. Zaman dulu itu Trojan versi berapa gitu ya katakanlah. Sekarang itu sudah ganti Trojan versi berapa. Terus ada ransomware. Dulu nggak ada ransomware, sekarang sudah ada ransomware. Jadi gampangannya gitu. Maka dari itu kenapa kita bikin sistem keamanan juga harus menyesuaikan. Ancaman yang sekarang itu apa? Ancaman yang dulu ya gampang, nggak ada teknologi security yang rumit-rumit. Sekarang itu teknologi security sudah semakin meningkat ibaratnya itu. Jadi semakin aman, semakin secure. Jadi orang itu mau bobol juga akan lebih susah. Terus ada juga nih di sini malicious program or threat sama ya kayak tadi. DOS attack atau DDoS by someone can shut down a server and or network making your system unavailable. Nah, ini yang bahaya. DOS and DDoS ini bahaya. Jadi kamu bikin suatu sistem. Sistemnya sebenarnya mau join dengan sistem lain.
agar kamu ini nggak bisa join ke sistem lain, kamu dibikin seolah-olah kamu ini nggak ada. Nah, itu juga bisa juga. Seolah-olah kamu nggak ada, jadi ketika kamu mau join ke sistem tersebut, itu kamu tidak bisa. Nah, jadi banyak sekali ancaman-ancaman yang ada, banyak sekali serangan-serangan yang ada. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, banyak hal sebenarnya ya. Salah satunya kita bisa kontrol. Kontrol secara teknikal, administratif, ya, physical device, dari sisi fisiknya juga, atau beberapa metode-metode yang memang bisa kita tambahkan. Ibaratnya metode itu algoritmanya. Nah, nanti kalian akan mempelajari algoritma-algoritma atau metode-metode kriptografi yang bisa kita gunakan. Nanti jangan kaget, banyak matematikanya. Nah, memang seperti itu. Jadi kita belajar network security itu bagian part kriptografi itu banyak sekali matematikanya. Apa yang bisa kita lakukan? Technical control network dari sisi firewall, gitu ya. Membentengi sistem kita. Intrusion prevention detection, log management, anti-malware, firewall, strong access control. Banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Prevention-nya apa? To prevent someone from violating a security policy. Untuk mendetek activity seperti apa? Verifikasi, efficiency, and prevention mechanism. Responnya bagaimana? Stop policy violation attack. Access and repair damage, memastikan ketersediaannya. Nah, itu bagaimana? Fix vulnerability, retaliation against the attacker. Ini masih introduction, nggak usah kaget. Apakah hal-hal seperti ini akan keluar di usia? Enggak, karena ini masih introduction saja. Gitu. Nah, ini basic component of security berdasarkan CIA Triad. Nah, jadi ada standarnya ya. Kalian ingin membuat suatu sistem yang aman, itu apa saja standarnya? Yang pertama, confidentiality, seperti yang tadi. Apa sih confidentiality? Itu kalian keeping data and resource secret or hidden. Ya, jadi menjaga agar datamu itu tersembunyi. Nggak terbuka untuk semua orang gitu, enggak. Jadi hanya beberapa orang. Makanya di poin di poin kedua itu allowing only authorized subject to view data. Jadi kamu punya data, jadi Alice punya data, Bob itu enggak bisa tahu datanya Alice itu apa saja. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi yang bisa membuka datanya Alice ya Alice sendiri, bukan orang lain. Itu confidentiality. Tuh ya, ini yang biasanya sering keluar. Integrity. Nah, integrity ini apa? Maintain the accuracy and trustworthiness of data. Dijaga seberapa besar akurasinya dan kepercayaannya dari suatu data. Ensuring authorized modification. Jadi maksudnya ada hubungannya antara integritas atau confidentiality. Jadi bedanya apa? Kalau confident itu yang bisa buka datamu ya si A, yang punya akses tersebut. Yang buka bisa datanya si B ya si B, yang punya data, akses data tersebut. Begitu juga di integrity, yang berhubungan dengan modifikasi data. Ya orang yang bisa buka data itu, jangan sampai si B itu nggak punya akses ke A, tapi dia bisa memodifikasi datanya si A. Nah, itu nggak boleh. Jadi berkaitan dengan modifikasi original datanya itu ada di integritas. Gitu. Oke. Terus availability. Nah, availability ini juga sama. Ensuring the authorized access to data and resource when desired. Terus kemudian ensuring data is available when, where it is needed for business operation. Jadi available, selalu tersedia. Jika si A seolah-olah sewaktu-waktu dia itu butuh membuka datanya, itu harus selalu bisa. Jadi ketika si A membutuhkan nih, ibaratnya dia mau ke bank, dia butuh uangnya. Sampai kapanpun kalau detik ini dia butuh uangnya, dia harus bisa menarik selama
saldonya ada. Nah, itu yang diterapkan di perbankan. Ya, jadi integrity memodifikasi, jadi ketika dia ingin nabung, datanya ganti. Ketika uangnya diambil, maka datanya berubah, kan memodifikasi. Confident, yang bisa buka ATM-nya dia, ngambil uangnya dia, ya hanya dia sendiri. Availability, sewaktu-waktu, kapanpun dia butuh, maka akan dipersilakan dan harus bisa mengambil data ketika dia butuh. Gitu. Terus authentication itu verifikasi. Biasanya kalau kalian di perbankan, verifikasinya pakai apa? Pakai KTP kan? Bisa pinjam KTP-nya. Nah, benar nggak sih kalau orang yang ngambil ini adalah si pemilik KTP itu sendiri? Kalau sekarang Bu pakai masker, biasanya sama perbankan kan disuruh buka maskernya. Gitu, ya. Authorization ini mirip, determining what subject can access after authentication. Nah, jadi kayak semacam diklasifikasikan ya jenis subjeknya itu yang bagaimana. Accountability. What subject did, what, where, and when. Kira-kira nanti dia, si subjeknya itu nanti bisa ngapain aja, kapan, di mana, dan apa. Oke. Nah, jadi tadi SIA triad, terus kalau yang ini adalah triple A, authentication, authorization, and accountability. Begitu. Nah, gitu ya. Jadi sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait basic komponennya kalau kita mau mendesain suatu sistem keamanan data. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Ini macam-macam security threat and attack, jadi banyak sekali ya jenisnya sebenarnya, cuman di sini nanti karena kita masih awal, jadi nggak akan dijelaskan sebagaimana macam-macam attacker gitu, enggak. Jadi sebenarnya salah satu ancaman yang potential violation of security, yang pertama adalah flaw in design, implementation-nya, kemudian operasinya. Itu seperti apa? Di operation, implementation, dan desainnya. Kalau memang sistemnya didesain tidak ada keamanannya, ya pasti gampang kebobolannya. Kan gitu. Nah, terus, an attack is any action that violates security. Ya pasti yang namanya attacker itu pasti akan melakukan aksi yang berbagai macam. Ya. Attack has an implicit concept of intent. Contohnya apa? Router misconfiguration or server crash can also cause loss of availability, but they are not attack. Jadi seolah-olah itu si virus ini, si attacker ini, dia itu berniat bukan nge-attack, tapi sebenarnya dia akan menyerang suatu sistem tersebut. Security attack ini nanti akan dipecah jadi beberapa item. Yang pertama dari sisi pasif dan aktif. Kalau pasif itu dia hanya mendengarkan saja, mengamati. Nah, ini biasanya nanti kalau di ethical hacking, ini ada tahapan-tahapannya. Di awal kita mengamati dulu, kepingin tahu rule-nya suatu sistem ini bagaimana, flow-nya seperti apa, proses aksesnya itu dari si A ke si B ini bagaimana jalannya. Makanya kenapa di sini ada proses yang namanya passive attack. Ada eavesdropping, monitoring, or transmission. Nah, kalau aktif, sudah tahu nih polanya seperti ini, langsunglah dia akan menyerang, masuk ke dalam sistem tersebut, termasuk dia memulai untuk modifikasi. Masquerade of one entity as some other. Replay, merespon gitu ya, previous message, modifikasi message-nya, and DOS, denial of service. Jadi penolakan, walaupun sebenarnya kita itu bisa akses, tapi kok selalu ditolak-tolak. Nah, itu bisa jadi kita sudah masuk ke sistemnya penyerang. Gitu. Oke, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Biasanya karena masih teori ya, masih ini introduction, nggak ada sih, aman. Nah, ini contoh. Ada 3 orang. Ada Bob, ada Alice,
Owen dia ngomongnya Owen and Louis. Terus ada Annie. Nah, Owen ini merupakan suatu sender yang dia sifatnya secure. Si Louis ini merupakan receiver yang sifatnya secure. Lalu Annie ini orang ketiga, intruder, yang kemungkinan dia bisa intercept, delete, atau memodifikasi, menambahkan, mengurangi, dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu. Mula-mula dia karena harusnya ini kan kirimnya kan secure, tapi karena di sini sudah ibaratnya karena mula-mula awalnya dia tidak secure kan. Terus karena di situ dia sudah secure, ketika Annie mencoba untuk mengintruder gitu ya, ingin memodifikasi, itu dia akan kesulitan. Kalau kanalnya itu aman, tapi kalau kanalnya tidak aman akan kesulitan. Gitu. Nah, activity question ini ngapain ya? Bentar. Ini karena yang bikin materi bukan saya ini. Oke. Activity question. Which part of CIA triad has been broken? Coba kalian amati di sini. Kira-kira mana item-item yang memang kondisinya dia rusak dan harus diperbaiki. Alice is buying book from an online retail site, and she find that she is able to change the price book from sekian to sekian. Kira-kira aman nggak? Poin pertama, saya tanya. Dia mau beli buku, terus kemudian dia kemungkinan bisa mengubah harganya yang awalnya adalah sekian euro, berubah jadi sekian euro, kan gitu. Kemungkinan dia sangatlah tidak aman ya, karena dia tidak punya hak akses untuk mengubah itu, kecuali kalau dia sebagai seller. Seller suka-suka dia mau mengubah atau enggak ya suka-suka dia, kan gitu. Tapi kalau dia di sini hanya sebagai buyer, tapi dia punya hak akses untuk mengubah kehendaknya si seller, berarti sistem itu sudah rusak. Nah, silakan kalian amati poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Nanti silakan berikan penjelasan. Oke ya, jadi saya tadi sudah kasih contoh. Poinnya 4, Ding. Cynthia, Tony, Kim, and Rob. Nah, silakan kalian jawab nanti. Makanya kan ada tugasnya. Tadi ada kolom tugas di ULS, di week pertama. Oke ya, ini nanti dikerjakan. Terus ethical hacking. Nah, ethical hacking ini nanti akan kalian pelajari part setelah UTS. Ethical hacking, apa itu hacking, siapa itu hacker, apa itu ethical hacking. Nah, apa itu hacking? Hacking itu menyerang, kan gitu ya bahasa Indonesianya. Menghack, menyerang gitu ya. Exploiting the vulnerabilities in system. Kita mengeksploitasi, mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Compromising the security to gain unauthorized command and control over the system resource. Nah, kita bisa mempelajari mendapatkan suatu data sebanyak-banyaknya. Nah, poin kedua, ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mencuri informasi yang dibutuhkan, seperti kita ingin menyerang kompetitor kita, gitu ya. Regulasinya seperti apa, atau publishing the sensitive information. Jadi sebenarnya hacking itu nggak selalu berbau-bau negatif. Dia bisa juga positif. Positif dalam artian hacker ingin menyerang atau memata-matai suatu sistem yang memang dalam tanda kutip itu merugikan negara, katakanlah gitu. Jadi dia ibaratnya kayak apa ya, intel gitu ya, seolah-olah dia itu memasuki sistem itu bahwa dia itu sebenarnya anggota komplotan dari kelompok itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi dalam suatu sistem. Nah, siapa itu hacker? Ini kata kuncinya ya. The one who is smart enough. Nah, itu kata kuncinya. Karena hacker itu bukan hal yang mudah. Kalau kalian pernah lihat di film apa ya, itu ya kan ada hacker-hackernya juga. Dia bisa mengakses semua data yang ada di US, maka mulai dari perbankan semua itu dia bisa utak-atik mematikan, menyalakan, mengarahkan keuangan yang ada di negara langsung masuk ke rekeningnya dia. Itu ada kan filmnya, lupa saya apa nama filmnya. Nah, gitu. The one who is smart enough
to get the information, such as macam-macam ya. Contohnya ini bisnis, personal, credit card, dan lain sebagainya. Hacker itu tekniknya banyak. Saya akan menjelaskan poin-poin pokoknya. Kalian mau belajar, mau mengembangkan menggunakan item yang lain boleh, dipersilahkan. Gitu. Jadi nanti yang poin setelah materi setelah UTS itu banyak prakteknya ya. Kalau yang sebelum UTS itu kita sistem kriptografinya bagaimana, keamanannya, terus part selanjutnya itu kita menyerangnya nanti dari celah-celah mana itu yang akan kita pelajari. Oke. Their intention can be either doing illegal ya prinsipnya ya, things for fun, or sometimes there are paid to hack legally, secara ilegal maupun legal. Jadi ada hacker-hacker yang dibayar untuk menyerang hacker lain. Nah, jadi misal perusahaan merasa dirugikan, dia diserang oleh hacker tersebut, kita nyewa hacker untuk menjatuhkan si hacker yang sedang menyerang perusahaan tersebut. Ada juga yang seperti itu. Hacker itu apa aja? Nanti ada istilah-istilah ini, ada black hat, white hat, grey hat, suicide hacker, cyber teroris. Nah, kalau black, hacker with malicious and destructive activity dengan extraordinary skill, also known as crackers. Nah, white hat di bawahnya hitam gitu ya, security analyst or individual with hacking skill using them for defensive purpose. Jadi sebenarnya pengelompokan ini tergantung dari tujuan masing-masing. Grey hat itu kerja secara ofensif dan defensif. Terus suicide hacker ini dia don't care ya, nggak peduli nanti tujuannya hukumannya apa gitu. Yang penting dia untung gitu ya. Cyber teroris pasti ada hubungannya sama keagamaan, politik dan lain sebagainya gitu. Dan lain sebagainya. Nanti ini akan saya review lagi nanti materi setelah UTS. Ada script kiddies, ada hacktivists, ada state sponsor hackers gitu. Oke ya. Nah, hacking phase itu nanti ini akan kalian pelajari. Jadi ini karena kita masih introduction. Ada reconnaissance. Ini apa Bu reconnaissance ini? Reconnaissance ini kita mempelajari dulu. Ibaratnya kayak monitoring dulu. Nah, informasi-informasinya nanti itu kita butuh apa aja untuk masuk ke sistem tersebut. Scanning, nah sama, reconnaissance sama scanning. Kita scan data-datanya apa saja. Gaining access, kalau kita sudah bisa mempelajari polanya seperti apa, kita dapat informasi apa saja, kita kan bisa mulai sedikit-sedikit masuk ke sistem tersebut. Ya, gaining access, kita dapat akses. Maintain akses, kita jaga agar akses kita itu tetap terhubung, tidak boleh sampai putus. Nah, karena kalau kita putus, berarti kita sudah ketahuan nih sama si yang punya sistem tersebut. Terus ada clearing track. Nah, ini yang poin yang paling penting. Agar kita itu tidak akan dihack oleh hacker lain. Nah, hacker ngehack hacker kan gitu, saling ngehack gitu. Nah, makanya kenapa kita harus membersihkan jejak kita, karena kita mau mencuri, ibaratnya itu kan mau mencuri informasi, agar kita nggak ketahuan, nggak ditangkap polisi, kita hapus jejaknya. Saya nggak ngajari buruk, tapi memang step by stepnya hacking itu seperti itu, fase-fasenya. Gitu, nanti kalian, saya bisa hacker, pinter gitu ya, luar biasa, nanti lulus dari sini, dari Ubaya, dulu soalnya diajari sama Bu Rafina, hacking itu caranya gini, saya tertarik lah, dan saya sekarang bisa ngehack macam-macam, terus saya kalian manfaatkan dengan hal yang negatif, ya saya nggak mau kalau kayak gitu ya. Oke. Oke, silakan. Oke. Nah, recognition, nah ini ya, initial phase of attack. Jadi memang tahapan pertama itu adalah reconnaissance, gathering information about the target. Kita mau mengumpulkan informasi, karakteristiknya target ini gimana sih, pola kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Dua tipe reconnaissance, aktif dan pasif. Aktif, dia selalu telepon, pura-pura gitu ya, sebagai customer, dia nanya,
email departemennya apa, technical departemennya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau pasif, nggak pakai interaksi secara langsung. Dia langsung searching aja di sosial media. Makanya hati-hati, KTP itu kenapa nggak boleh dipublish ya? Karena itu tadi, kalau ada hacking-hacking yang mau nyerang kita. Nah, seperti itu. Scanning. Nah, scanning itu nyeken prinsipnya, kita mau cek informasi apa saja gitu ya. Kalau tadi by aktif kita nyari lah ibaratnya. Kalau scanning ini kita pakai tools, kita mau cari portnya apa, alamat IP-nya bagaimana, network mapper. Jadi ini yang berhubungan dengan networknya, sistemnya. Kalau yang ini tadi luarannya, ini dia lebih sebenarnya reconnaissance and scanning itu prinsipnya sama. Kita mau gathering information, cuman caranya yang berbeda. Kalau scanning ini caranya kita perlu beberapa tools untuk tahu dalamnya. Alamat IP-nya berapa, kalau kita mau misal jadi kliennya, kita harus berada di alamat IP berapa, range IP-nya berapa sampai berapa, port number-nya apa, pakai TCP kah, UDP kah, pakai FTP kah, kan gitu. Kita harus tahu tipe device-nya apa, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai scanning. Gaining access sudah masuk ke sistemnya, seperti yang tadi saya bilang, hacker get the system, including control over an operating system, application, or computer network. Tekniknya bagaimana? Password cracking, DOS, session hijacking, and buffer overflow. Nah, itu teknik-tekniknya. Kita sudah bisa masuk ke sistemnya, gitu ya, kita bisa nge-crack, ibaratnya kita sudah tahu kalau kita masuk sistem, ibaratnya kita tahu username sama password ketika kita masuk ke sistem tersebut. Gitu, makanya kenapa di sini tekniknya diomongnya password cracking. Maintain access, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus memaintain agar kita tidak terputus, gitu ya. Karena di situ ketika kita sudah akses ke situ, kita akan curi data sebanyak-banyaknya. Attacker may steal information by uploading the information to remote server. Jadi cepat-cepat kayak masang sesuatu gitu ya kasarannya, agar kita bisa memonitoring semua informasinya, agar nanti kita bisa melakukan hal yang bisa diinginkan oleh si penyerang tersebut. Ibaratnya kayak mencuri gitu loh. Nah, kan gitu toh, kita pasang sesuatu agar barang yang kita curi itu bisa kita ambil semua. Clearing track, nah jangan lupa harus dibersihkan semuanya. Kalau kita sudah masuk ke suatu sistem, kita sudah nyuri, dihapus semua jejaknya. Jangan sampai di situ ketahuan sidik jarimu. Oh, ternyata yang orang punya sidik jari ini A, si B, si C, ketahuan lah lapor polisi. Nah, jangan sampai, makanya kenapa ada proses yang namanya clearing track. Gitu. Oke ya, itu tahapan-tahapan dari suatu hacking. Terus apa sih ethical hacking itu? Ini merupakan ethical hacking itu kayak semacam etikanya kita mau ngehack itu ngapain aja sih, step by step-nya. Gitu. Important and crucial component of risk assessment auditing, counter fraud. Ethical hacking and penetration testing, nanti ada istilah pen test gitu ya, kita bisa masuk ke sistemnya, are common term in information security environment. Great challenge for security export and analyze to defense of cybercrimes. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud sebagai ethical hacking. Fase-fasenya ethical hacking itu ini. Apa Bu terus bedanya ini sama yang sebelumnya? Ini ethical hacking itu apa ya? Ibaratnya tahapan-tahapan yang lebih bagus gitu loh. Ibaratnya etikanya itu kalau yang mau hacking yang benar, yang baik dan benar itu bagaimana? Kalau yang sebelumnya itu sifatnya ilegal, kalau yang ini sifatnya legal. Begitu. Ada footprinting and reconnaissance, scanning, enumeration, system hacking, escalation of privilege, and covering tracks. Prinsipnya sama, cuman ini dia pembagiannya lebih banyak, pengelompokannya. Footprinting dan reconnaissance itu kita mau cari informasinya seperti apa.
Nah, gitu. Terus scanning itu kan sama. Enumeration setelah kita sudah berhasil ibaratnya mengumpulkan data informasi, footprinting, scanning, kita menghitung. Enumeration memetakan kira-kira kita akan bisa memulai dari tahapan yang mana. Mau lewat jalur yang mana? Oh, sudah bisa tahu kita lewat jalur B. Ya sudah, kita bisa melakukan proses sistem hacking. Gitu, escalation of privilege and covering track. Ini ya, skill of an ethical hacker pasti rata-rata has in-depth knowledge of almost all operating system. Codingnya harus kuat ini ya. Terus kemudian strong command over security area, related issue and technical domain. Non-technical skill ini learning ability, problem solving, awareness, and lain sebagainya. Oke. Nah, group of 3, find a true story about the most wanted hacker with hilarious criminal case, explain the detail and chain of case study, ini maksudnya case study kayaknya ya, especially in technical perspective, make a short video or podcast to explain the detail, share the link to ULS. Oke, berarti ini satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu anggotanya adalah 3 orang. Silakan kalian cari cerita berkaitan dengan hacker yang berhubungan dengan criminal case, kalian ceritakan, nanti kalian presentasikan dalam bentuk video. Nanti yang dikirimkan itu adalah linknya saja, link, jangan ukuran filenya ya, bukan filenya yang gede itu ya, jangan. Jadi kalian tuliskan dalam bentuk link YouTube kayak Drive kayak bebas. Nah itu nanti kalian kirimkan di share di LS. Jadi nanti di PDF itu case-nya, story-nya bagaimana, detail, terus di bawahnya ada link videonya sama nama kelompok. Gitu. Ini tugasnya untuk hari ini. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas hari ini? Nah, sudah selesai. Karena kita masih introduction. Biasanya introduction memang seperti ini, tidak banyak gitu ya. Tidak sampai 3 SKS. Baru besok kita masuk ke materi sesungguhnya berkaitan dengan kriptografi. Nah, nanti di sini di ULS itu ada beberapa item nih. Mana ULS saya? Oh, sorry. Aduh, bentar. Nah, saya share lagi. Oke, nah nih. Ini ya. Nah, ini ada juga berkaitan dengan ISO 27001. Silakan kalian pelajari, kalian buka-buka gitu ya. Dibaca-baca, apa sih Bu ISO? ISO itu kayak semacam standarisasi gitu loh. Suatu sistem dikatakan aman itu berdasarkan level ISO berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kita masih introduction aja. Gitu. Silakan, apakah sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada yang izin ya. Bentar. Oh, Advanced Computer Network. Oh, COVID. Oke, ya. Silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Untuk berkaitan dengan perkuliahan hari ini, nanti ini akan saya buka ya. Ini kok ada link nama kelompok, ini enggak usah. Nama kelompoknya pokoknya saya serahkan ke kalian, jumlah mahasiswanya 71, berarti nanti ada yang 3, ada yang 4 gitu ya, enggak masalah. Pokoknya satu kelompok anggotanya maksimum 4 kali ya, antara 3 dan 4. Jadi silakan dibagi, saya serahkan ke kalian, silakan nanti dikumpulkan di sini berkaitan dengan hacker story-nya itu seperti apa. Ya, jadi kalian jelaskan, terus kalian bikin video. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya minggu depan. Gitu. Selalu saya 1 minggu. Nah. Ada enggak yang mau ditanyakan? Sebelum saya buka dulu. Masih kurang paham sama tugas yang hacker story. Gimana? Kurang pahamnya dari sisi mana? Yang Benhard ya? Yang jelasin apa case study sama itu khususnya tuh di technical
perspektif. Yang mana? Ini? Oh, Ya, gini maksudnya gimana? maksudnya gini, technical perspective itu, jadi misal kalian cari kasus ya yang berhubungan dengan criminal case. Jadi misal waktu itu pada saat itu bank apa ya, saya kasih contoh paling gampang kan bank ya, misal Bank Mandiri kebobolan uangnya sekian ratus juta gitu ya. Nah, itu dari sisi technical perspektifnya gimana? Jadi sepengetahuan kalian saja, harusnya dari sisi keamanan, dari sisi technical, Bank BRI itu harus mengamankan segala sisi. Misal dia dari sisi akses autentikasinya. Kan tadi kan kalian ada nih, ada triple E, terus kemudian dari sisi apa tadi? Triad. Nah, itu kalian jelaskan dari situ aja. Jadi yang bisa akses ke situ adalah orang dengan autentikasi seperti ini. Jadi semua itu dipastikan. Jadi misal hanya pengecekan KTP. Ya orang itu kalau dia nyuri dompetnya orang, ya kalau KTP itu KTP itu palsu. Jadi ngeceknya itu technical perspektifnya itu dari sisi situ. Jadi dari banyak hal, dari sisi autentikasinya bagaimana, autorisasinya bagaimana, availability-nya bagaimana. Hanya seperti itu saja teknikalnya karena kalian masih awal. Yang penting kalian cari aja kasus-kasus yang memang melibatkan hacker. Nanti kalau sudah dapat kasusnya, kalian analisis dari sisi teknikalnya, kira-kira hacker ini, dia itu menyerang karena ada celahnya dari sisi sini. Menurut pengetahuan kalian sendiri. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi saya hanya kepingin tahu wawasan kalian berkaitan dengan hacking, hacker itu seperti apa? Itu technical perspektifnya seperti itu, Mas. Gitu. Jelas ya? Kebayang nggak? Atau masih bingung? Paham. Jadi nggak usah apa ya? Technical perspektif kita belum belajar apa-apa, Bu. Kok udah belum sudah ngomongin itu enggak. Dari sisi versi kalian saja, itu kalian taunya itu bahwa kondisi atau problematika si hacker ini bisa menyerang suatu sistem itu karena apa. Nah, gitu. Kan kelompok ya, jadi cerita itu semua tiap anak menceritakan bahwa dari versi saya itu karena kita tahu bahwa dia itu menyerang dari sisi sini karena authorization-nya dia nggak bagus, authentication-nya juga nggak bagus, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Saya sambil buka absen ya. Kok nggak bisa sih? Akademik. Oh. Ini hari ini mata kuliah KPB ya. Oke, introduction. Saya ingatkan lagi absensi, jangan sampai lupa. Biasanya mahasiswa itu kebanyakan lupa, gitu ya. Lupa akhirnya nanti hilang presensi pada saat ujian, bingung semua. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, silakan kalian absen, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan karena sifatnya 1 kali 24 jam. Kalau kalian lebih dari itu kunci, nggak bisa menambah atau mengurangi. Gitu. Oke. Nah, ya. Sambil ini ya, karena tak kenal maka tak tahu, karena kita kemungkinan juga bakalan offline gitu ya. Saya pengen tahu juga, silakan di on cam kan semuanya. Karena nanti pada saat offline kan kita juga akan bertatap muka langsung. Nah, semua di on cam kan semuanya. Ini angkatan berapa ini? Informatika angkatan berapa rata-rata? 2020. Oh, oke. 2020 itu enggak ya, nggak pernah ya sama saya ketemu ya mata kuliah apapun. Oke. Ya on cam semua, saya absen. Ini biasanya saya jadikan bukti kalau lo kamu dulu nggak masuk, lo kamu ini dulu masuk gitu. Oke.
Oh iya, tapi khusus minggu depan ini kayaknya kita kemungkinan offline ya. Soalnya itu nanti ada gini ceritanya. Ada kunjungan, ini recordingnya saya stop dulu. Ada kunjungan dari dari SMA mana gitu yang mau sit in di perkuliahan kita di mata kuliah ISA KPB ini. Nah, nanti saya enggak tahu apakah itu jadi online atau jadi offline. Nanti saya konfirmasi dulu, klarifikasi dulu ke Bu Maya selaku PJMK. Nanti kalau memang sudah jelas gitu kita online atau offline, nanti saya bagi-bagi aja. Ini rata-rata kalian nanti domisilinya mana, nanti juga saya minta responnya di WA aja ya, jangan di Zoom. Oke, sebentar saya absen dulu. Oke, layernya ada 3. Layer 1. Bentar. ISA. Week 1, layer 1. Oke, ini masih layer 1 ya. Layer 2. Oke, kalau gini kan enak ya, kelihatan semua. Oh, sorry, bentar. Layer 2. Terus ada layer 3. Itu kucing beneran itu Jabes ya? Mana itu Jabes ya? Itu kucing beneran apa animasi Jabes? Oh, animasi ya? Iya, Bu. Oh, saya kira itu kucingmu beneran loh. Oke, layer 3. Oke. Silakan, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau sudah tidak Isi, Bu. ada yang Ada grup kelompok gitu? Ada? Oh, grup kelompoknya nanti Oh, saya maksudnya serahkan. grup kelas. Oh, grup kelas sudah tadi Theophilus ya yang bertanya. Tadi sudah Iya. di-share linknya, mungkin bisa minta Oh, tolong saya di-up lagi. tadi telat masuk. Oke, minta di-up lagi Felicia. Nah, oke, terima kasih. Nah, Terima kasih, itu Bu. ya join di situ ya. Ya, Jadi Bu. yang bagi yang belum join grup, silakan join grup karena semua informasi saya selalu terpusat ke WA. Karena kita sudah ada WA grup. Mungkin di awal karena saya belum tahu kalian siapa-siapa aja, kemarin saya blastnya lewat email. Tapi untuk saat ini sudah koordinasi komunikasinya langsung ke WA grup. Gitu. Jadi misal informasi hari ini kita kuliahnya offline gitu ya. Nanti saya info di grup. Gitu. Pokoknya kalian saat ini harus stay dulu aja, stay healthy semua. Kalau ada dadakan harus offline ya kita akan siap-siap offline. Gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu dulu dari saya. Daftar namanya dibuat di sheet, saya bebas saja sih sifatnya, atau mau gimana? Dibuat di sheet itu maksudnya gimana? Oh, menuliskan kelompok-kelompok mana aja yang sudah ada gitu nama-namanya gitu kah? Oh ya, wes nanti saya buatkan deh. Boleh. Oke, gitu ya. Oke, nanti saya share ya di grup juga ya. Sheet ininya, Google Sheet nama-nama kelompoknya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya, Bu. Buat tugas ini dikumpulkannya itu perwakilan kelompok atau semuanya? Perwakilan kelompok saja. Oh, oke. Ya, makasih, Bu. Terus tadi Felicia nanya, Bu, harus ada wajahnya kah? Atau suara tok gimana? Boleh. Jadi misal di awal ditunjukkan semua wajahnya, terus begitu ngomong nggak usah ditunjukkan wajahnya, boleh. Nggak masalah. Gitu. Karena opsinya kan 2 tadi, video atau podcast. Berarti kalau podcast kan nggak ada wajahnya, suara tok. Gitu. Boleh. Jadi tugas ini dibuat have fun aja ya, nggak usah beban-beban yang gimana kuliah sama saya. Kalau kalian
pusing dibuat beban, nilai kalian tambah jelek. Kalau kalian dibuat fun, nilai kalian akan bagus. Jadi gitu prinsipnya kalau sama saya. Ya, oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin hari ini itu dulu. Kita hari ini tidak full sampai 3 SKS, biasalah ya semua. Kalau awal itu masih introduction semua gitu di beberapa mata kuliah juga. Untuk yang 2.700, maksudnya gimana? Benhard gimana? Untuk yang 2700 itu nggak tugas? Soalnya di URS kan yang ada tugas buat exercise ISO 2000. Oh, enggak usah. Sama saya enggak usah. ISO itu Masih. hanya standarisasi. Enggak usah tugasnya yang tadi aja, Benhard. Itu hanya dibuat dibaca-baca saja. Ya. Oke. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, silakan boleh leave, tetap sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, karena sakit itu nanti yang rugi bukan kalian sendiri, orang lain di sekitar kalian juga. Oke, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Selamat sore.